Hai, selamat datang kembali di Osva Headspace, Everything About Your Caps. Selamat hari Senin teman-teman. Jangan pernah memurkai, bukan ding. Jangan pernah memarahi hari Senin karena Monday is money day. Jadi kalau kamu murka kepada hari Senin atau marah kepada hari Senin, kamu nggak akan dapat uang. Gitu loh. Jadi stop ya. Jangan pernah membenci hari Senin karena hari Senin tuh nggak seburuk hari-hari yang lain kok. Masih ada hari buruk yang lain. Hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtunya oke lah. Minggunya akan menjadi buruk, terus Seninnya buruk lagi. Nggak bercanda. Kita kembali lagi di kontennya Osva Headspace. Hari ini udah episode ke-9, jadi aku mau agak bergeser dikit deh ke bahas tentang yang lain. Karena kemarin kita juga udah ngebahas tentang fashion, OOTD, terus outfit selebgram gitu. Terus ada juga ngebahas tentang berbagai jenis-jenis macam topi, terus berbagai merek-merek topi. Jadi sekarang aku mau sedikit time traveling ke Perang Dunia Kedua. Jadi hari ini kita sebenarnya mau sedikit belajar mengenai sejarah ya. Bukan sejarah tentang Perang Dunia, tapi sejarah tentang topi, tapi pada masa Perang Dunia Kedua. Jadi sebelum kita ke kontennya, aku mau ingetin sekali lagi buat teman-teman yang lagi nyari topi, entah apapun itu, tapi kita kebanyakan topi MLB, NBA, kita juga banyak topi-topi dead cap, kita juga punya bucket hat, kita juga punya pony hat. Silakan aja bisa langsung ke Osva Headspace yang ada di Taman Kuliner Condong Catur Yogyakarta. Itu buat teman-teman yang di Jogja ya. Kalau buat teman-teman yang di luar Jogja, bisa langsung ke Instagram kita @osvaheadspace atau ke Tokopedia kita juga di @osvaheadspace. Atau aku juga mau ingetin sekali lagi buat teman-teman, kita nggak cuma ada di Taman Kuliner Yogyakarta, karena barang kita juga ada di Pop Hall Market, Jalan Poncowinata nomor 98 Yogyakarta. Kalian harus ke sana, kalian bisa bisa beli barang, kalian bisa jual barang kalian, atau kalian mau trade dengan barang-barang lainnya. Kayak aku punya kaos UPS ini, bisa aku trade dengan yang lain. Bisa banget. Jadi buat kalian yang mau cari barang-barang unik dan kalian mau juga cari produk dari Osva, topi-topi dari Osva, bisa langsung ke sana. Oke, langsung aja kita ke kontennya. Let's go. Nah, kali ini kita mau ngobrolin tentang sejarah topi di tentara Soviet pada masa Perang Dunia Kedua. Oke, jadi kalau kamu pernah lihat film tentang Enemy at the Gates, itu cerita tentang Vasily Zaitsev, itu sniper terkenal waktu Perang Dunia Kedua, asalnya dari Rusia. Nah, kalau teman-teman nonton itu, kalian akan menotis bahwa semua tentara yang ada di Rusia itu tidak memakai helm. Ada beberapa sih, cuman kebanyakan mereka memakai topi atau baret. Nah, kali ini kita bakalan membedah sih sebenarnya topi baret itu dan juga persamaannya di negara-negara lain pada waktu yang sama. Nah, jadi asalnya tuh sebenarnya dari bukan keisengan sih, lebih tepatnya itu sebenarnya produk untuk pilot-pilot pesawat Inggris. Jadi pilot-pilot pesawat Inggris itu kan karena pas dia off duty gitu, dia tuh emang diharuskan pakai baret biar menandai bahwa mereka adalah pilot pesawat Inggris. Nah, akhirnya diadopsi sama beberapa negara yang lain kayak Skotlandia gitu loh. Oke, kalau di Skotlandia namanya Glengarry. Nah, ini bentuknya kayak gini nih. Glengarry ini muncul di kepala tentara-tentara militer itu pada tahun 1848. Kolonel Skotlandia Alexander MacDonald mengembangkan hiasan kepala atau topi ini untuk tentaranya yang didasarkan kepada baret. Nah, jadi inspirasinya itu dari baret, cuman dimodifikasi dikit oleh si Kolonel Skotlandia ini, Alexander MacDonald. Nah, ternyata di Serbia juga pada waktu yang sama, di Serbia pun juga ada juga muncul jenis topi yang sama seperti baret, tapi nggak baret-baret banget. Itu namanya saikace. Saikace ini itu pertama kali
muncul pada abad 19. Yang pertamanya dipakai oleh pelaut armada Danube. Nah, kalau di Inggris tadi adalah apa namanya pilot-pilot, kalau di Serbia ini dipakai untuk para pelaut dari Danube. Ciri khas dari topi ini adalah pom-pom, dia pakai pom-pom yang di apa namanya dirapetin banget ya. Jadi tujuannya itu biar ngelindungin kepala si pelaut pas dia apa namanya ada di dalam palka-palka atau ruang-ruang kapal yang kecil dan sempit gitu. Jadi ngelindungin kepalanya dia. Nah, kalau di Inggris itu pertama kali dilegalkan secara masif itu pada tahun 1900-an. Jadi hampir sama kayak di Serbia ya. Jadi abad 19-an itu benar-benar masif. Nah, kalau kamu tahu lagi ya, ini fun fact buat teman-teman. Kalian pernah lihat film-film Perang Dunia Kedua, film-film yang banyak dogfight atau film-film yang apa namanya banyak aksi-aksi apa namanya pesawat-pesawat tembak-tembakan di udara gitu. Nah, itu kalau kalau teman-teman lihat, pilot itu selalu pakai topi yang ada penutup kupingnya. Nah, itu tujuannya melindungi pilot dari hipotermia dan juga melindungi kepala si pilot dari kerusakan mekanis. Jadi itu topinya sebenarnya keras ya teman-teman. Jadi itu tuh emang emang ikonik banget di Perang Dunia Kedua. Kalau teman-teman suka lihat film-film Perang Dunia Kedua itu tuh bener-bener ikonik banget karena ya itu akhirnya jadi beberapa apa namanya inspirasi buat topi-topi yang ada sekarang kayak topi-topi yang banyak apa namanya tutupnya di belakang gitu dan lain sebagainya itu banyak menjadi inspirasi banget sih. Nah, waktu penaklukan Rusia sama Nazi pada Perang Dunia Kedua nih, teman-teman, muncullah yang namanya garnison cap. Nah, garnison cap ini sebenarnya itu nggak cuma dipakai sama tentara Rusia, tapi dipakai juga sama tentara-tentara yang ada di SS atau Spezialtruppen pas mereka off duty. Jadi kalau teman-teman, aku kasih referensi filmnya ya kalau teman-teman belum pernah lihat. Itu kalau teman-teman lihat Inglourious Basterds, itu teman-teman bakalan lihat bagaimana apa namanya bagaimana bentuk garnison cap itu sih sebenarnya. Jadi itu dipakai biasanya sama perwira-perwira tinggi dari SS atau Spezialtruppen. Nah, kalau di tentara Tsar Rusia, topi ini tuh disebut topi yang lembut. Terus apa namanya? Ini topinya berbahan dasar kain dan ini mudah dilipat. Jadi nggak mengganggu banget di kepala gitu ya. Nah, Tentara Merah atau The Red Army atau sebutan yang khusus untuk tentara Rusia itu mewarisi warisan dari dinasti Tsar Rusia. Nah, itu kan mereka punya banyak gudang senjata dan gudang seragam. Nah, itu jadi banyak banget seragam dan topi-topi gitu ya teman-teman. Nah, akhirnya topi itu dilekatkan menjadi seragam khusus taruna militer pada tahun 1919. Nah, mulai saat itu akhirnya itulah mulai jadi seragam yang resmi buat tentara Rusia gitu. Nah, kalau untuk topi lapangan yang biasa dipakai untuk tentara itu diperkenalkan pada Februari 1941 sesuai dengan perintah untuk membatalkan elemen berwarna seragam untuk masa perang. Nah, itu sepenuhnya topi itu sepenuhnya terbuat dari kain kaki dan juga memiliki bintang yang berwarna kaki. Ini contohnya teman-teman ya. Ini fotonya. Ini fotonya. Nah, ini adalah foto seragamnya kalau kelihatan itu kayak gimana kalau pakai topinya itu juga namanya sebutan topinya. Nah, ini adalah bentuk topi-topi yang aku ceritain tadi nih teman-teman. Jadi bentuknya kayak gini. Nah, itu bisa banget dilihat di beberapa film-film yang menceritakan Perang Dunia itu apa namanya kebanyakan kayak gitu semua topinya. Nah, kalau ini, nah kalau topi yang ini itu biasanya digunakan untuk perwira-perwira tinggi yang ada di Rusia. Ini sebenarnya hampir semua apa namanya perwira-perwira tinggi di militer di bagian dunia manapun itu pakai jenis topi yang kayak gini dengan berbeda-beda emblem sih. Kalau Rusia kan emblemnya waktu itu Uni Soviet ada lambangnya bintang merah. Kalau US beda lagi, kalau Inggris beda lagi, kalau Jerman juga beda lagi pada waktu Perang Dunia Kedua itu ya. Nah, ada salah satu yang menarik nih teman-teman, karena Perang Dunia Kedua itu waktu berlangsung di Rusia atau yang di bagian apa namanya Eropa itu kan
Awalnya kan mulai dari 39, tapi mulai masuk ke Rusia itu kan sekitar tahun 1941 sampai 42. Nah, itu kan berlangsung selama bertahun-tahun nih teman-teman. Jadi mereka juga merasakan perang ketika musim dingin. Nah, mereka tuh juga punya apa namanya topi khusus untuk perang musim dingin, dan juga mereka punya outfit apa namanya perang untuk pas perang musim dingin, pas banyak banget saljunya. Nah, ini adalah salah satu contohnya. Ini adalah contoh topinya, ini adalah contoh outfitnya. Nah, karena keterbatasan produksi pada waktu itu, akhirnya mereka sebenarnya juga membuat helm sih, tapi nggak diproduksi secara massal banget, nggak melebihin topi ya. Jadi mereka juga buat helm. Helmnya ini namanya SSH-40. Ini helm baja yang modelnya tahun sekitar 1940 kali ya. Nah, helm ini terbuat dari baja dengan ketebalan 1,9 mm. Helm ini juga ada bantal kulitnya dan juga dikasih bantalan kapas juga. Jadi biar nggak tebel banget gitu loh teman-teman, biar nggak sakit kalau dipakai sama tentara pada waktu itu. Kayak aku bilang tadi, mereka kan mengalami beberapa kali perang musim dingin. Nah, nggak jarang juga helm ini tuh juga dicat warna putih karena biar bisa bersembunyi ya, maksudnya biar nggak kelihatan banget gitu sama musuh. Oke, mungkin itu aja teman-teman dari sejarah singkat mengenai topi. Jadi lebih menceritakan tentang topi pada masa Perang Dunia Kedua ya, tapi kita tadi bahas juga tentang banyak topi dari Scotland, ada juga topi-topi apa namanya dari Serbia, tapi kita lebih banyak juga membahas tentang topi-topi dari tentara Soviet pada zaman Perang Dunia Kedua. Jadi menurut kalian gimana kontennya? Terus kalian mau konten apa lagi? Silahkan bisa komen di bawah. Jangan lupa like, share, dan subscribe ke channelnya Osva Headspace karena kita sangat-sangat appreciate banget buat teman-teman yang udah subscribe dan like atau share. Jadi, aku mau ingetin sekali lagi buat sebelum aku tutup kontennya, aku mau ingetin buat teman-teman yang lagi nyari topi, MLB atau NBA bisa langsung ke Osva Headspace yang ada di Taman Kuliner Condong Catur Yogyakarta. Atau bisa juga lewat Instagram kita @osvaheadspace atau Tokopedia kita juga di osvaheadspace. Nah, buat teman-teman juga kita juga nyediain topi di Popol Market yang ada di Jalan Poncowinatan nomor 98 Yogyakarta. Jangan lupa ke sana. Di sana barang-barangnya unik-unik banget dan di sana juga kalian bisa menemukan barang-barang dari Osva Headspace gitu. Banyak barang-barang ada dari All That Matters juga di sana, Osva Headspace, terus ada yang paling penting adalah barang-barang dagangan dari Popol Market yang keren-keren. Oke, segitu aja kontennya. Sampai jumpa di hari Senin yang selanjutnya. I'll see you on next Mondays. Dadah.